syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Denina Silaban. Di sini saya akan membahas mengenai modularisasi dan komunikasi antar modul. Pokok bahasan. Yang pertama, konsep pemrograman modular. Yang kedua, komunikasi antar modul. Yang ketiga, kohesi. Yang keempat, kopling. Modularisasi. Modularisasi digunakan bila ada suatu permasalahan yang kompleks, sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasikan tugas utama. Setelah itu baru dibagi ke dalam tugas yang lebih rinci. Proses ini disebut juga dengan top-down design. Pemrograman modular. Pemrograman modular ini memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul. Yang kedua, modul yang dibentuk mempunyai kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Yang ketiga, setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir modul. Yang keempat, memiliki main program dan subprogram atau modul. Pemrograman modular atau lanjutan. Pemrograman modular atau lanjutan ada 6 langkah dalam modular. Yang pertama, definisi masalah. Klasifikasikan dalam input, proses, dan output. Yang kedua, kelompokkan aktivitas ke dalam modul. Definisikan kegiatan dari modul-modul yang ada. Yang ketiga, buat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. Yang keempat, buat logika dari main program dengan PCDK. Terlebih dahulu, inventarisasi apa saja yang dikerjakan dalam main program. Yang kelima, buat logika untuk tiap-tiap modul dengan PCDK. Yang keenam, desk checking algoritma. Mencek kebenaran algoritma dengan data. Jangkauan data. Di dalam jangkauan data terdapat 2 bagian. Yang pertama, global data. Global data itu adalah variabel yang dikenal di seluruh program tersebut dan dapat diakses dari setiap modul di program tersebut. Yang kedua, lokal data adalah variabel yang didefinisikan di sebuah modul. Variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut didefinisikan. Parameter. Parameter data, parameter status, flag atau boolean. Dalam merancang modul sebaiknya lebih banyak menggunakan parameter data. Hindari menggunakan parameter status sebanyak mungkin. Komunikasi antar modul. Yang pertama, parameter aktual, parameter yang disertakan pada saat prosedur dipanggil untuk dilaksanakan. Yang kedua, parameter formal. Parameter yang dituliskan pada definisi suatu prosedur atau fungsi. Komunikasi antar modul atau lanjutan. Pemanggilan dengan nilai. Pemanggilan dengan nilai dari parameter aktual akan ditulis ke parameter formal. Dengan cara ini, nilai parameter aktual tidak bisa berubah walaupun nilai parameter formal berubah. Pemanggilan dengan acuan. Pemanggilan dengan referensi merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi. Cara ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel di luar fungsi dengan melaksanakan pengubahan dilakukan di dalam fungsi. Kohesi dan kopling. Kohesi dan kopling merupakan konsep dasar dalam perancang dan rekayasa perangkat lunak.
membagi software atau perangkat lunak menjadi modul-modul yang kecil, bukan sekedar memisahkan kumpulan kode dari kumpulan kode lainnya, tetapi memastikan bahwa modul yang dirancang menganut prinsip atau loosey coupling high cohesion. Kohesi adalah keeratan hubungan elemen-elemen di dalam suatu modul. Kohesi lanjutan, perubahan pada modul dengan tingkat kohesi tinggi tidak terlalu membawa dampak perubahan terhadap modul lain, sehingga lebih mudah dalam pemrograman, pengujian, dan perawatan. Modul dengan tingkat kohesi tinggi lebih mudah dipahami dan didokumentasi. Pada modul dengan tingkat kohesi tinggi, informasi lebih mudah disembunyikan karena komunikasi antar modul diminimalkan. Macam-macam kohesi. Yang pertama, kohesi fungsional. Kohesi fungsional itu adalah mempunyai satu tugas, menghasilkan satu hasil atau satu parameter output, bisa satu atau lebih parameter input. Yang kedua, kohesi sekuensial. Kohesi sekuensial ini mempunyai pekerjaan yang beruntun, kegiatan yang dilakukan lebih dari satu. Hasil dari kegiatan sebelumnya menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya. Dapat dipecahkan menjadi fungsional. Yang ketiga, kohesi komunikasional. Kohesi komunikasional ini kegiatan lebih dari satu menggunakan data yang sama dapat dijadikan fungsional. Yang keempat, kohesi prosedural. Kohesi prosedural ini satu kegiatan dengan kegiatan lain tidak berhubungan antara elemen yang satu dengan yang lain karena urutan statement, dapat dipecahkan menjadi fungsional. Yang kelima, kohesi temporal. Elemen-elemen terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempunyai hubungan dalam waktu. Urutan tidak penting. Yang keenam, kohesi logikal. Kohesi logikal ini elemen-elemen melakukan kegiatan dengan kategori yang sama, parameter masukan menentukan kegiatan dilaksanakan. Tidak semua kegiatan dikerjakan. Yang ketujuh, kohesi koinsidental. Kohesi koinsidental ini elemen-elemen tidak mempunyai hubungan. Coupling. Cukup sampai sini hasil pembahasan saya. Apabila ada kata dan salah, saya mohon minta maaf. Terima kasih.